Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 dan kelompok 4 akan memaparkan beberapa produk mengenai UMKM yang ada di sekitar kita. Selanjutnya kami akan mempresentasikan produk UMKM yang kita ambil di daerah Cinangka, yaitu ikan asin bumbu. Ikan asin bumbu merupakan jenis usaha yang berfokus pada produksi dan penjualan ikan asin yang telah diberi bumbu untuk menambah cita rasa. Ikan asin yang kita ambil ini sebagai produk pangan tradisional sudah ada sejak berabad dulu, digunakan sebagai cara mengawetkan ikan oleh masyarakat pesisir di daerah Cinangka di berbagai wilayah. Namun, ikan asin yang dibumbui dengan berbagai rempah atau saus khas atau ikan asin bumbu mulai populer di Indonesia seiring dengan perjalanan waktu. Jenis produk yang pertama adalah ikan asin yang telah dibumbui. Contoh misalnya ada beberapa ikan asin, yaitu ikan asin bumbu pedas, ikan asin bumbu manis, ikan asin bumbu rempah. Nah, bahan baku dari ikan asin bumbu ini adalah laos, gula merah, ketumbar, cabai merah, bawang putih, gula putih, ikan tembang, saus sambal, dan air putih. Proses pembuatannya yang pertama, kita memilih ikan terlebih dahulu, jadi ikan segar dipilih dengan cermat untuk memastikan kualitas. Yang kedua, ikan itu direndam dalam larutan garam untuk mengawetkan. Yang ketiga, itu ada pembumbuan, jadi laos itu ditumbuk, gula merah, gula putih direbus, masukkan laos, masukkan bumbu-bumbu ditiriskan, lalu masukkan saus sambal, terus air, lalu ikannya yang sudah direndam dengan garam dioles bumbu-bumbu yang telah diolah tadi. Yang keempat yaitu pengeringan, jadi setelah diberi bumbu lalu dijemur sampai kering. Yang kelima yaitu pengemasan, jadi ikan asin bumbu yang sudah dikemas sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Kemasannya berbentuk berupa dikemas dengan plastik. Ukuran atau kapasitasnya bervariasi mulai dari 100 gram hingga 1 kg. Harganya mulai dari 10.000. Target pasar dari produk UMKM ini adalah konsumen rumah tangga dan warung makan di sekitar lokasi usaha, ataupun melalui kerjasama dengan distributor. Keunggulan produknya, yang pertama, bumbu yang khas memberikan rasa yang berbeda dari ikan asin biasa. Yang kedua yaitu kualitas terjamin menggunakan bahan baku ikan segar dan bumbu berkualitas tinggi. Yang ketiga, kemasannya menarik. Yang keempat, harganya terjangkau dan strategi pemasarannya kita melakukan dengan menjalin kerjasama dengan toko-toko kelontong atau penjualan sayur dan ikan di pasar, atau pula melakukan diskon dan penawaran spesial. Selain itu, terdapat kelemahan pada produk UMKM ikan asin bumbu. Yang pertama itu kemasan plastik. Penggunaan kemasan plastik dapat menjadi masalah dari perspektif lingkungan. Yang kedua, ketergantungan pada cuaca. Proses pengeringan yang mengandalkan sinar matahari bisa terhambat saat musim hujan. Yang ketiga, keterbatasan daya tahan. Meskipun sudah diawetkan, ikan asin bumbu memiliki masa simpan yang terbatas. Yang keempat, keterbatasan promosi dan branding. UMKM sering kali memiliki keterbatasan dana untuk mempromosi dan branding tanpa pemasaran yang efektif. Selanjutnya itu cara-cara untuk mendapatkan sertifikat halal dari MUI untuk produk UMKM ikan asin bumbu. Yang pertama yaitu untuk mengumpulkan dokumen, jadi menyiapkan beberapa dokumen penting yang diperlukan. Yang pertama, akta pendirian perusahaan. Yang kedua, nomor induk perusahaan, izin usaha, sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, daftar bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan, rincian proses produksi, contoh label produk, laporan uji laboratorium. Yang kedua yaitu daftar melalui online dengan membuka situs LPPON MUI di www.halal.mui. Yang ketiga yaitu unggah dokumen dan bayar. Yang keempat, audit dan inspeksi. Yang kelima yaitu tindak lanjut. Jika audit menemukan hal-hal yang perlu diperbaiki, segera lakukan perbaikan sesuai rekomendasi mereka. Yang keenam, sertifikat halal. Dengan langkah-langkah ini kita bisa mendapatkan sertifikasi halal untuk produk UMKM ikan asin bumbu yang bisa meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuat produk lebih kompetitif di pasaran. Selanjutnya yaitu tujuan dari produk ikan asin bumbu untuk mendapatkan sertifikasi MUI. Yang pertama, menjamin kepatuhan terhadap syariat Islam.
yaitu kepastian halal. Yang kedua, memperluas pasar akses ke pasar muslim. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang dengan mendaftarkan dan mendapatkan sertifikasi halal MUI untuk produk ikan asin bumbu. Produsen dapat memastikan bahwa produk mereka memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen muslim, sekaligus meningkatkan daya saing dan akses ke pasar yang lebih luas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.